Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Baiklah, pada malam hari ini kita akan melaksanakan diskusi membahas tentang pendidikan inklusi. Baik teman-teman, kita lanjut saja ke poin pertama, yaitu pemahaman tentang pendidikan inklusi. Baik, yang pertama, apa yang teman-teman pahami tentang konsep pendidikan inklusi ini? Izin Siapa yang menjawab. ingin menanggapi? Silahkan Nuriza. Jadi pendidikan inklusi itu sistem pembelajaran yang menerima semua siswa tanpa membedakan kemampuan, kondisi fisik, atau latar belakang. Semua siswa itu belajar bersama dalam satu kelas dengan penyesuaian yang diperlukan. Oke, jadi teman-teman apakah ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Nuriza atau menambahkan? Izin menambahkan. Ya, silakan Andin. Izin menambahkan, dalam pendidikan inklusi tadi, yang menyesuaikan itu bukan lagi siswanya, tetapi sistem pendidikannya. Artinya, sekolah, guru, dan lingkungan belajar itu perlu beradaptasi dengan kebutuhan masing-masing siswa tadi. Tujuannya itu supaya semua siswa itu bisa merasa diterima, bisa berpartisipasi aktif juga, dan berkembang sesuai potensi mereka masing-masing. Oke, jadi intinya nih konsep ini menekankan pentingnya memberikan kesempatan belajar yang setara dengan menyesuaikan lingkungan sekolahnya, cara belajar, cara mengajar, dan fasilitasnya. Pendidikan inklusi ini tidak hanya memasukkan siswa ke dalam kelas reguler, tapi juga memastikan bahwa mereka ini benar-benar dapat berpartisipasi, diterima, dan berkembang sesuai kemampuannya masing-masing. Baik, Aisyah, apakah ada sanggahan atau menambahkan? Oke, kita lanjut ke poin yang kedua. Apa yang teman-teman ketahui tentang anak berkebutuhan khusus? Apa saja ragam anak berkebutuhan khusus ini? Izin menjawab. Baik teman-teman. Ya, silakan Nuriza. Jadi anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang membutuhkan layanan atau dukungan tambahan dalam belajar. Ragamnya itu mungkin meliputi hambatan intelektual, hambatan pendengaran, hambatan penglihatan, autisme, gangguan belajar, dan hambatan fisik. Oke. Teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban Nuriza atau menyanggah atau gimana teman? Ya, silakan Aisyah. Ya. Oke, baik. Terima kasih Aisyah. Andin, apakah ada tambahan? Jika tidak ada, kita lanjut ke poin selanjutnya. Sudah cukup. Oke. Poin selanjutnya, apa perbedaan utama antara pendidikan inklusi dan pendidikan reguler menurut teman-teman? Izin menjawab. Silahkan. Mungkin perbedaan pendidikan reguler itu sering lebih berfokus pada pencapaian akademik dan nilai. Tapi sedangkan di kelas inklusi itu tidak hanya akademiknya, tapi dia juga menekankan pada perkembangan sosial, emosional dan juga kemandirian siswa. Oke, jadi perbedaannya ini mendasar terletak pada fleksibilitasnya. Ya, Andin tadi suara kurang jelas. Jadi pendidikan reguler ini cenderung menggunakan cara mengajar yang sama untuk seluruh siswa, sedangkan pendidikan inklusi menyesuaikan kurikulum, metode, dan penilaian berdasarkan kebutuhan individu. Jadi pada pendidikan inklusi ini
keberagaman dianggap normal, sehingga siswa ini tidak ada yang terpaksa menyesuaikan diri dengan sistem, tetapi sistemlah yang menyesuaikan dengan sistem. Apakah ada tambahan, teman-teman? Sudah cukup. Oke, jika tidak ada, kita lanjut ke poin selanjutnya. Oke, kita penting untuk diterapkan di sekolah-sekolah. Menurut teman-teman gimana? Maaf, bisa diulangi soalnya? Oke, maaf teman-teman, sinyalnya tadi hilang. Kita lanjut lagi ke selanjutnya, yaitu mengapa pendidikan inklusi ini penting untuk diterapkan di sekolah-sekolah? Silakan Aisyah. Oke, terima kasih Aizel. Andin dan Nuriza, apakah ada tambahan? Sudah cukup. Oke, kalau dari saya, karena pendidikan inklusi ini kan menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan non-diskriminatif ya tadi kata Aisyah. Nah, anak berkebutuhan khusus itu dapat belajar bersama temannya sebaya. Dia bisa mengembangkan keterampilan sosial dan merasa diterima. Sementara siswa lain ini belajar untuk menghargai perbedaan, bersikap empati, dan menumbuhkan toleransi sejak dini. Jadi ini bisa menjadi dasar pembentukan masyarakat yang lebih menghargai keberagaman. Baik, apakah ada tambahan? Cukup. Sudah cukup. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Ke nomor yang kedua, keberagaman dalam pendidikan inklusi. Nah, kita masuk ke poin pertama. Bagaimana teman-teman semua memandang keberagaman siswa, termasuk anak yang berkebutuhan khusus dalam kelas inklusi ini? Izin menjawab. Ya, silakan. Jadi keberagaman dalam hal positif itu karena membuat kelas itu menjadi lebih kaya akan pengalaman. Jadi setiap siswa itu memiliki cara belajar yang berbeda dan itu menjadi kesempatan untuk saling belajar bersama. Oke, apakah ada tambahan teman-teman? Kalau kata Nuriza tadi, setiap siswa ini membawa latar belakang, kemampuan, dan cara belajarnya tuh unik. Nah, sehingga ketika berkumpul dalam satu kelas, proses belajar ini jadi lebih variatif dan hidup gitu. Kalau dari teman-teman gimana? Ada tambahan? Gimana teman-teman? Apakah ada tambahan lagi? Jika sudah cukup, kita lanjutkan. Oke, poin yang kedua, apa tantangan utama yang mungkin dihadapi oleh siswa dengan kebutuhan khusus dalam kelas inklusif ini? Izin menjawab. Silahkan Andin. Beberapa tantangannya itu mungkin kesulitan berkomunikasi dan bersosialisasi. Karena kan beberapa anak itu mungkin dia merasa kesulitan menyampaikan pendapatnya, menjalin pertemanan, atau memahami bahasa nonverbal. Kemudian mungkin rasa minder atau tidak percaya diri, karena kan mereka bisa merasa berbeda dari teman-teman yang lain. Mereka bisa merasa malu atau takut dianggap aneh mungkin oleh teman-temannya. Apalagi jika kemampuan akademiknya itu di bawah rata-rata. Oke, terima kasih Andin. Apakah dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan jawaban Andin? Nuriza atau Aisel? Oke, dari Nuriza. Cukup. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Apa saja manfaat pendidikan inklusi bagi siswa dengan kebutuhan khusus dan siswa lainnya?
Ya, silakan Aisyah. Reguler. Yang reguler, yang normal. Oke, jadi bagi siswa yang berkebutuhan khusus ini, mereka ini dapat berkembang dalam lingkungan yang wajar. Dia bisa memperoleh kesempatan belajar yang sama tanpa dibeda-bedakan dan belajar bersosialisasi dengan baik. Bagi siswa lain, pendidikan inklusi ini menumbuhkan toleransi, empati, keterampilan berinteraksi, serta kemampuan bekerja sama. Jadi, pada akhirnya ini seluruh siswa ini memperoleh pengalaman belajar itu yang sama. Begitu teman-teman. Gimana dari teman-teman, apakah ada tambahan? Sudah cukup. Oke, jika sudah cukup kita lanjut ke nomor yang ketiga, poin pertama. Peran guru dalam kelas inklusi. Apa peran yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam mendukung pendidikan inklusi ini? Izin menjawab. Ya, silakan. Guru itu berperan menjadi pendukung, pembimbing, dan fasilitator yang bisa memahami kebutuhan setiap siswanya dan menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi semua muridnya. Oke. Jadi selain itu, guru itu perlu menyesuaikan proses pembelajaran agar seluruh siswa ini dapat mengikuti materinya. Baik, dari teman-teman apakah ada tambahan? Andin, apakah ada? Sudah cukup. Oke, poin yang kedua, menurut teman-teman bagaimana guru dapat menciptakan suasana kelas yang inklusif dan mendukung semua siswa tanpa membeda-bedakan begitu? Izin menjawab. Silakan Andin. Beberapa cara yang bisa dilakukan guru tersebut. Yang pertama itu, guru tadi harus bisa membuat aturan kelas yang harus menghargai semua siswa. Mungkin di awal guru itu menyepakati aturan bersama, misalnya tidak boleh saling mengejek, tidak boleh mengucilkan teman, kemudian memberikan kesempatan kepada semua siswa. Semua siswa itu harus mendapat giliran berbicara, mendapat posisi duduk yang layak, dan bisa ikut kegiatan kelompok. Oke, terima kasih Andin. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Ya, silakan Aisyah. Oke, terima kasih. Dari Nuriza, apakah ada tambahan? Tidak. Oke. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Apa keterampilan atau sikap yang harus dimiliki guru untuk mengajar di kelas inklusif? Izin menjawab. Silakan. Guru itu harus memiliki sikap sabar, empati, kreatif dalam mengajar, serta mampu berkolaborasi dengan guru lainnya, serta terbuka terhadap perbedaan-perbedaan yang dimiliki siswanya. Oke, terima kasih Nuriza. Dari Andin atau Aisyah, apakah ada tambahan? Oke, dari Andin. Saya menambahkan mungkin guru itu juga harus fleksibel. Dia guru tersebut mau menyesuaikan rencana mengajarnya. Kemudian juga harus komunikatif. Mungkin guru tersebut bisa berkomunikasi dengan jelas kepada siswa, orang tua, dan rekan guru yang lainnya. Oke, terima kasih Andin. Kita lanjut ke nomor yang keempat, kesiapan mengajar di kelas inklusif. Nah, poin pertama, apakah teman-teman semua merasa siap mengajar di kelas inklusif?